Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD bertingkat Kelapa 51 Kupang. Apa kabar semua hari ini? Ibu harap anak-anak ada dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah masuk pada tema 4, judulnya berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan guru yang dikirim melalui WhatsApp, siswa dapat 1. Menuliskan tahap-tahap pengolahan tebu menjadi gula. Yang kedua, mengidentifikasi akibat bila menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan akibat dari tidak melestarikan lingkungan. Yang ketiga, menuliskan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Yang keempat, menuliskan hal-hal yang diulas dalam buku sastra. Yang kelima, menjelaskan pengertian dari tokoh. Yang keenam, menentukan tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita Gajah yang Jujur. Yang ketujuh, mengidentifikasi peran tokoh dalam cerita. Dan yang kedelapan, menuliskan sifat dan perilaku tokoh dalam cerita Gajah yang Jujur. Baik anak-anak, ada 8 tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mata pelajaran IPA. Ya, sesuai dengan judul, berbagai pekerjaan, dan subtema yang pertama itu jenis-jenis pekerjaan. Nah, manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan tersebut antara lain makan, minum, pendidikan, dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut mau tidak mau harus dipenuhi. Untuk dapat memenuhinya, manusia harus bekerja. Dengan bekerja, manusia akan mendapatkan uang. Uang tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai berbagai macam jenis pekerjaan. Ya, apa sajakah jenis-jenis pekerjaan itu? Untuk mengetahuinya, anak-anak simak bacaan berikut ini. Pengelolaan tebu. Tebu merupakan bahan baku untuk pembuatan gula pasir. Untuk mengelola tebu menjadi gula, perkebunan tebu membangun pabrik pengolahan tebu yang disebut gula. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Berikut ini ada kegiatan pengelolaan tebu menjadi gula. Kegiatan pasca panen dalam budidaya tebu yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Penyediaan tebu di pabrik gula. Yang kedua, penggilingan tebu. Yang ketiga, pemurnian nira. Yang keempat, penguapan. Yang kelima, penghambluran atau pengkristalan larutan gula. Dan yang keenam, penyimpanan. Yaitu tadi ada tahap-tahap pengelolaan tebu menjadi gula. Ada 6 tahap ya anak-anak. Nanti anak-anak pelajari lebih lanjut pada buku tema 4 halaman 7
dan 8. Kita akan masuk pada materi yang berikut tentang pelestarian sumber daya alam. Apa akibat bila kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan? Apa pula akibatnya bila kita tidak melestarikan lingkungan? Akan terjadi banjir. Banjir terjadi akibat penebangan hutan secara liar. Banjir juga terjadi akibat membuang sampah sembarangan. Sampah itu akan menyumbat got saat hujan. Akibatnya terjadi banjir. Yang kedua, terjadi tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena penebangan hutan di lereng gunung. Ketika tiba musim hujan, tanah tersebut tidak mampu bertahan dan mengakibatkan longsor. Pohon ditebang mengakibatkan air hujan yang diserap oleh tanah tidak dapat bertahan lama, karena volume air yang besar mengakibatkan tanah menjadi lemah dan akibatnya tanah menjadi longsor terbawa oleh air dan menerjang daerah-daerah di bawah tanah. Yang ketiga, matinya hewan di air. Hewan di air bisa mati karena penangkapan ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Bahan peledak tidak hanya mengakibatkan hewan di air mati, tetapi dapat pula merusak terumbu karang. Selain itu, ikan bisa mati karena pencemaran. Yang keempat, penebangan hutan menyebabkan kekeringan. Tanah yang gundul tidak bisa menyimpan air apabila terjadi musim kemarau yang panjang. Yang kelima, hewan langka menjadi punah. Hewan langka biasanya hidup di dalam hutan. Mereka bisa punah akibat perburuan liar dan kerusakan hutan. Hewan-hewan terancam punah antara lain komodo, orangutan, dan cendrawasih. Yang keenam, tumbuhan langka menjadi punah. Tumbuhan dikatakan langka jika keberadaannya sulit dijumpai dan jumlahnya menurun. Tumbuhan langka bisa punah bila hutan rusak. Contoh tumbuhan yang mulai langka adalah bunga rafflesia, bunga bangkai, cendana, dan gaharo. Untuk menghindari itu semua, kita harus melestarikan lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, membuat terasering atau sengkedan. Yang kelima, menghemat listrik dan pemakaian minyak bumi. Yang keenam, melakukan tebang pilih. Yang ketujuh, melindungi satwa dan tumbuhan liar. Yang kedelapan, menghemat air saat musim kemarau. Nah, ada 8 cara yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Berikut beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Yang pertama, data buku. Berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Yang keempat,
kelebihan dan kekurangan dari buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Berdasarkan peran tokoh dalam cerita, dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Tokoh pembantu berperan untuk mendukung peran tokoh utama. Ya anak-anak, bacalah cuplikan cerita berikut. Si Lili si kelinci putih. Ibu ulang, Lili si kelinci putih. Di hutan, hiduplah seekor kelinci putih bernama Lili. Pada suatu hari, ketika sedang mencari makan, Lili terjerat perangkap pemburu. Belalang yang melihatnya ingin membantu, tetapi tubuhnya terlalu kecil. Ia pun segera meminta bantuan hewan lain. Ia bertemu monyet yang sedang memanjat pohon dan meminta bantuannya. Monyet segera melepaskan Lili dari perangkap. Lili berjanji tidak akan ceroboh lagi saat mencari makan. Ya anak-anak, dari cuplikan cerita di atas, yang menjadi tokoh utama dalam cerita adalah Lili si kelinci putih. Dan yang menjadi tokoh pembantu dalam cerita yaitu ada belalang dan monyet. Nah, sifat dari tokoh utama yang terdapat dalam cuplikan tersebut adalah dia selalu ceroboh saat mencari makan. Ya, memberi pendapat terhadap perilaku tokoh dalam cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, ada perilaku yang mendukung tokoh utama atau menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dengan cara berikut. 1. Membaca jalan cerita dengan seksama. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Ada 4 langkah memberikan pendapat dalam cerita. Ya anak-anak, sekian penjelasan materi hari ini. Ada tugas yang akan anak-anak kerjakan. Ada 8 tugas. Nanti anak-anak membaca sendiri. Dan untuk tugas nomor 6, 7, dan 8, Ibu akan tampilkan ceritanya di paling akhir ya.
Nanti anak-anak baca sendiri, lalu ikuti petunjuk pada soal yang Ibu berikan. Ya, ini ada cerita tentang gajah yang jujur. Anak-anak, silahkan membacanya sendiri. Lalu temukan tokoh utama yang ada di dalam cerita tersebut, tokoh pembantunya, dan sifat atau karakter perilaku yang ada dalam tokoh tersebut. Sekian materi kita pada hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.